السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولمشايخنا ومعلمينا ولعلمائنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمؤلف هذا الكتاب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Thumma qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tersayang, wabil khusus hadir bersama kita Habib Awaluddin beserta rombongan. Alhamdulillah, nggak disangka, nggak diduga, bila udah lupa. Kami dulu Pak Jali pesta cerita-cerita di bawah pohon sawit. Beliau lupa. Saya masih ingat. Nah, maklumlah. Beliau banyak fansnya. Mudah-mudahan kita semua yang berada di sini berkat kehadiran adanya dzurriyyah Rasulullah, kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, jadi ini karena pengajaran yang ke-40 ini pendek. Kita tengok-tengok sekilas pelajaran yang lalu-lalu. Jadi itu Imam Abu Yazid Al-Bastami. Ya, jadi Al-Bastami. Kita kebanyakan Bustami, ya, jadi cuman bas sama bis, ya. Cuman saya sudah lidah kita di Indonesia seperti itu. Maisaroh itu laki perempuan, laki-laki. Robiah laki perempuan. Apa beda Robiah laki sama Robiah perempuan? Apa bedanya? Ya sama-sama betah. Samar bukoh itu sama-sama ujungnya. Ayo, kapok udah. Nah, ya itu setelah menjelaskan Robiah yang laki-laki, rupanya ada Robiah yang perempuan dalam satu kitab itu. Ternyata Robiah yang laki-laki itu dia banyak yang panjang. Robiah. Iya. Yang Robiah al-Adawiyah itu yang perempuan, Robiah. Rohnya panjang. Udah. Itu. Salmah atau Salamah. Nanti kalau ya baca riwayat hadis an Salmata bani. Kalau habis tamar butoh itu ibnun, laki-laki lah dia. Dia mau Salamah atau Salmah. Jadi kalau kita orang Jawa terutama selamat itu laki-laki. Kalau yang perempuan Salamah. Kan gitu ya. Itu kalau di kita ya Salamah. Nah, jadi Abu Yazid Al-Bastami. Nah, nanti keterangan bas atau bis itu tengok di syarah. Insya Allah syarah Minhajul Abidin, namanya Sirajut Thalibin. Insya Allah di sana ada keterangannya tentang dibaca baspo, ya. Nah, jadi katanya yang lalu aku bertanya, ya, sudah ada masalah keungkapan kepada 4.440 mimbar. Ya, umurnya berapa itu? Mungkin sehari bisa 5 kali diungkapkan beliau, gitu ya. Nah, jadi akhirnya apa? Aku heran, ya. Lalu masuk ke Ka'bah,
ya ada suara gitu ya. Apa kesempurnaan janji? Ya, selamat agama itu dengan apa? Jadi supaya agama kita selamat, kita sempurnakan yuk janji-janji kita kepada Allah. Sempurnakan janji Tuhan. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Ingat, banyak Allah yang ngajak kita duluan. Infak, Allah ngajak wa anfiqu. Kalian infakkan mimma, sebagian dari, bukan seluruh. Jadi kalau sebagian dari itu pun kalau zakat sebagian kecil, cuma 2,5%. Gitu ya. Jadi apa? Itu yang wajib. Nah, mungkin yang sunat itu yang disuruh banyak-banyak. Nah, kalau kita ini, mohon maaf, rata-rata kita yang kita berikan dengan yang kita simpan lebih banyak mana? Ah, udah jujur itu. Ya udah jujur kita. Nah, jadi seperti itu. Banyak Allah yang mancing kita duluan. Fadhkuruni, kalian ingat aku, azkurkum, baru aku akan mengingat kalian. Jadi kita duluan yang dipancing sama Allah, yang diajak. Baru Allah nanti ngopeni kita, ngingat kita. Ayo. Duluan. Ya ngopeni Allah. Cara gamblangnya ya. Nah, peduli sama Allah. Nanti Allah akan peduli. Allah nggak pernah ingkar janji. Itu. Jadi zikir kita duluan, infak kita duluan. Nah, wa aufu bi ahdi, sama janji. Hei, hambaku, kalian penuhi janjimu terhadap aku. Ufi bi ahdikum, aku akan memenuhi janjiku kepada kalian. Ya sudah. Ingat, Allah nggak perlu diingatkan. Sama doa itu jangan seolah-olah mengingatkan Allah. Allah nggak perlu diingatkan. Ya. Nah, jadi doa itu apa? Paling inti itu ibadah. Beribadah itu ada paha, udah. Atau beribadah itu apa? Dalam rangka taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada, udah, dengan doa bisa. Jadi doa itu jangan dicari cairnya saja. Makanya banyak orang yang putus asa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah seminggu. Belum. Ya Allah sebulan. Belum. Ya Allah setahun. Ah, kayaknya nggak makbul ini. Udah macet. Ya, nah itu silap. Atau apa? Mungkin itu doa kita tak cocok, disuruh ganti judul. Bisa saja seperti itu. Atau apa yang kata Rasulullah, ditunda. Atau bahkan nanti diganti di akhirat. Itu yang terbaik. Cuman kita nggak sabar. Ya. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguhnya manusia itu diciptakan penuh keluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Kalau dia terkena yang syar, yang buruk-buruk, yang gak enak, jazua. Jaza itu goncang. Ya, goyang dia. Cemana ini? Kadang lama baru balik ke Allah. Wa idza massahul khairu manua. Kalau kena sama dia yang baik-baik, yang enak-enak, sehat, manua. Kita pelit. Sehat ke HP, sehat ke TV, ya, sehat ke sinetronnya Bu ya, ya, itu pelit. Coba zikirnya, coba Qur'annya, bagaimana? Atau bahkan pelit itu, khair itu harta, dapat kita, manua, mencegah kita. Pelit, na'udzu, bila itu rata-rata sifat manusia. Maka di antara doa itu kenapa ditahan Allah? Allah senang mendengar rintihan-rintihan kita. Ya, pengaduan-pengaduan kita. Kenapa? Tadi kebanyakan sifat orang kalau diberi lupa. Itulah beda pil KB dengan pil kada. Nah, ya kan? Kalau pil KB lupa jadi. Kalau pilkada jadi lupa. Udah, Bu, mudengan Bu, nyambungan Bu, ada.
Itu dia. Tengok aja nanti. Banyak orang berjanji sebentar lagi. Ya, pil, jadi lupa dia. Ya, jadi mau sempurna agama, yuk. Ya, kita sempurnakan janji kita kepada Allah. Nah, lalu apa lagi? Selamat iman. Apa? Nah, jadi ada yang bersuara. Biasanya itu hatib namanya. Ya, suara gaib. Ya, yang diutus Allah. Terserah mau malaikat, mau jin, terserah. Selamat iman itu apa? Nih, lisan dijaga, jangan sembarangan, kan gitu. Itu kalau tidak salah. Ya, Luqmanul Hakim pernah ditanya. Itu kalau salah oleh Nabi Daud. Luqman, tunjukkan di hewan ini mana daging yang paling enak dan yang paling gak enak. Ditunjukkanlah lidah. Ya, apa? Lidah itu perlambang. Kalau memang itu enak, ya kita dengar, dan itu memang tulus, itulah dia. Kalau tidak, nanti akan menjadi tanda apa? Ini cuman pandai cakap dalam rangka macam-macam lah. Jadi hati-hati. Selamat iman, jaga lidah. Nah, lalu apa lagi? Daripada dusta dan daripada mengupat-upat dan daripada berkata yang sia-sia. Ini ngulang-ngulang kaji yang lalu ya. Kenapa? Insya Allah lupa kan? Insya Allah lupa. Ya, jadi selamat iman, jaga lidah dari mengupat, menggunjing, bahkan yang sia-sia pun jangan. Kalau bisa, sebenarnya harus bisa. Ya, karena mubah pun ada hisabnya, apalagi haram. Nah, lalu apa lagi? Apa selamat ruh dan badan? Maka ya dijawab, Aba Yazid, bermula selamat ruh dan badan itu di dalam meninggalkan segala keinginan dunia dan segala lezatnya. Ya, bukan tak boleh punya apa-apa, tapi hati-hati dengan adanya apa-apa. Ingat itu. Bukan tak boleh punya apa-apa, boleh silakan. Mau kendaraan baru boleh. Ya, makanan enak lezat boleh silakan. Kita nikmati juga dunia. Tapi apakah dalam rangka syukur kepada Allah? Dengan kendaraan tadi yang baru, syukur apa kufur? Ashkuru am akfur? Apakah aku dengan ini bisa bersyukur atau kufur? Ya Bu, belum berbeka lagi ya kan? Keliling saja, lupa wirid, lupa ngaji. Nah, running, kan gitu ya. Nah, jauh kita dari Allah. Padahal apa? Ya Allah, ini kendaraan atau apa saja, aku minta kepada Allah, jadikan ini wasilah untuk mendekatkan diriku kepada. Begitu seharusnya. Jadi apa? Bermanfaat. Dah, 3 itu ya. Masalah yang menjadi unek-unek Abu Yazid Al-Bastami. Lalu Ibrahim bin Adham, ini pembesar, raja bahkan. Akhirnya muak dengan segala macam nih. Pergi ke hutan. Ya, jadi sufi. Besar. Gitu ya. Kalau sekarang pergi ke hutan pun bahaya. Ya kan? Sebab macam-macam udah di hutan. Jadi apa? Sudahlah. Kita nggak usah uzlah yang macam-macam. Ya, apa? Di mana majelis taklim dah? Di situ. Jadi kalau pun uzlah badan saja. Di rumah maksudnya. Karena ini akhir zaman. Lazimis sukut wa lazimil buyut. Banyak-banyak diam, nggak usah komentar yang macam-macam, tak perlu, sah. Lalu lazimul buyut, banyak di rumah. Dalam arti kata apa? Membatasi pergaulan, bukan sombong. Mohon maaf, Bapak Ibu, kalau itu masyayikh habaib di Yaman itu, mereka mewanti-wanti, jangan anak-anak kita ini dibawa tempat keramaian macam warna-warni segala macam.
Kalau kita kan represi, pasar malam sekali-sekali, itu akan terekam oleh mereka. Ya, jadi nggak boleh pergi-pergi, bukan. Tapi ditakutkan di sana banyak hal-hal yang negatif. Iya, itu terekam sama mereka, terkenang lagi. Dan ditakutkan walau cuman semalam itu yang terekam lebih jelas di hati mereka, di pikiran mereka. Ini hati-hati ya. Nah, jadi kalaupun apa ya sekedar selintas lah cemana. Atau ke tempat wisata yang itu memang yang Islami ada nggak kira-kira? Seharusnya itu dipikirkan oleh kita orang-orang Islam. Kenapa? Tempat-tempat wisata sana, ya Allah, takut. Rata-rata maksiat. Ya, punya Pak Bangun aja belum bisa untuk Islam itu, masih bercampur kan? Walaupun ini laki-laki, ini perempuan, air panas sana. Iya, ada apa-apa pula berenang dia tempat perempuan, ya nyala ini. Iya. Nah, jadi kalau memang berbatas betul, laki-laki tak menengok perempuan, oke lah, Pak Isa ini nanti nyuntik. Ya, Mas, jadi apa aja kasih masukan. Ada Ustadz Medam Nasuh bilang. Ya, ke sana kami sekali hari itu. Penutupan dari dia. Citra ya. Nah, ini sebelum ke yang ke-40 ada sedikit nih. Rukun jadi wali. Malah wali abdal katanya. Ya, Masya Allah. Pertama apa? Melaparkan perut. Ya, ini kaji tuan guru kita almarhum Ustadz Abdul Halim. Beliau tuh ya Allah, iri kan gitu ya. Maka beliau tuh duduk itu tahan berjam-jam posisinya itu aja. Gak ada asam urat, insya Allah gak ada kolesterol. Awak kan gitu ya. Beliau ya itu udah wirid beliau. Ya, dan kalau orang banyak lapar tuh banyak hikmah masuk. Cemana kalau kita mau banyak hikmah masuk, kenyang terus. Mutolak kitab, ngaji, lobet, kan gitu ya. Iman pun lobet karena sering tidur. Itu. Jadi kadang kita nggak deteksi sampai sana. Rasaku aku ngaji seminggu entah berapa kali lah. Ada yang sehari mungkin 2 sampai 3 kali. Kenapa kok lobet juga? Kampung tengahnya penuh terus. Kan gitu ya. Jadi gimana? Mulailah. Bapak Ibu, dulu saya diet agak ekstrim. Saya dulu 80 lebih. Kan gitu ya. Agak-agak apalah gitu. Tembem gitu ya. Jadi apa? Sesak. Dia pragmanya ketekan. Payah, ngimamin payah. Tak konsultasi. Oh iyalah ini kelebihan berat badan. Setiap makan saya kurangi 2 sampai 3 suap. Terus akhirnya bisa mungkin hilang 2/3, tinggal 1/3. Ngajar ngaji lah saya pagi anak-anak itu di rumah. Tidur, banyak lagi tidur. Mulai tidur. Iya. Rasaku malam taklah lama kali tidur. Ya standar sajanya kok ngantuk bahkan tidur. Rupanya terlalu ekstrim dietnya. Dari 80 sekian sampai ke kira-kira 60. Nah, naikkanlah sedikit. Tensi cuman 90, 100, 90, 100. Loh yolah, nggak boleh juga rupanya. Kan gitu ya, naikkan. Ambil dari 80 ke 60, ambil tengah-tengah 70. Dah, 70. Kalau puasa turun 5 kilo. Ibu-ibu sana masih bilang, mualim kurus. Ustadz kurus ya? Nggak apa-apalah. Iya, bawaan puasa masih ada. Nah, jadi lapar itu banyak hikmah. Kenapa? Tengok orang puasa gini. Ya. Orang puasa lapar ketika ditawarkan sebotol minuman, berani nggak? Ini sedang puasa. Ngadu lah kita misalnya. Haus sekali Pak Isa. Saya ngadu sama Pak Isa. Mau mualim? Minum. Gratis mualim. 1 keraton bisa.
Ya, 1 drum kasih. Berani? Nggak berani. Oke lah Mualim, nggak berani 1 drum. Nggak berani 1 tangki. Setetes saja tak kasih Mualim. Berani? Nggak. Lapar. Ada lontong, ada segala macam. Berani kalau puasa? Udahlah, sebutin saja. Berani? Nggak. Sama hasilnya apa? Batal. Akhirnya apa? Di dalam haus kita, di dalam lapar kita, kemana ngadu? Ke Allah. Itu rahasia puasa, termasuk yang sangat dalam itu. Nggak bisa kita ngadukan lapar kita ke tukang lontong, ke tukang teh manis. Ke Allah. Itu sirnya diantaranya. Dekat kita sama Allah. Jadi berlapar-lapar walaupun nggak puasa, dilatih. Apa? Supaya ngadu ke Allah, dekat sama Allah. Nah, paham ya? Maka jadi laparkan perut. Rukun wali yang pertama. Nah, kedua, diam. Daripada berkata-kata yang tiada memberi faedah kepada akhirat. Kenapa? Bukan mayal fizu. Apa? Ada yang ingat? Nah, Quran. Ya. Jadi satu lafaz pun itu ada hitungannya. Kita ngomong apa? Satu kata saja ada hitungannya. Baik, baiklah balasannya. Buruk, buruk, na'udzubillah. Jadi apa? Tahan mulut supaya jangan ngomong yang macam-macam, gak ada faedahnya setelah kita mati. Kalau sudah mati cuman mau tobat? Gak bisa. Makanya banyak orang nyesal. Seandainya lah dibuka hijab samping musola ini, macam-macam keluhan orang itu. Ah, mudah-mudahan dengan kita ngaji di sini mereka dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah. Iya. Nah, jadi dapat fadilah banyak. Jadi gitu aja. Kalau dulu strategi supaya masjid itu kosong, dikasih kuburan sama Belanda. Sekarang apa? Masjid dekat kuburan supaya dapat rahmat, dapat syafaat tuh orang yang berada di kuburan sebab ada majelis taklim. Nah, itu luruskan ke sana. Ketiga, menjauhkan diri daripada segala manusia. Dibatasi. Jangan sembarang bergaul. Walaupun di sosmed. Jangan sembarangan. Kenapa? Nanti menyesal kalau kita punya kawan-kawan yang tak beres. Ya. Ada yang pimpinannya disalahkan. Itu ya Allah ngajak kami kafir. Apa? Di'fan minal azab. Mereka kasih ya Allah berlipat ganda dari azab. Mereka yang ngajak, tapi yang ngajak itu pun dah nggak bisa tanggung jawab dirinya, apalagi orang lain. Jadi hati-hati, ya. Al mar'u ala dini khalilihi, kata Nabi. Seorang itu berdasarkan agama temannya. Artinya teman, lingkungan itu sangat berpengaruh kepada jiwa kita. Coba anak-anak kita saja. Kalau lingkungan sekitarnya banyak kebun binatang dikeluarkan, insya Allah. Nah, 2-3 tahun itu kan mulai bisa cakep kan. Pikir mamanya Andini. Kok anakku bilang Andin, Andin. Rupanya Gunggung. Nah, itu celat Mas. Andin, Andin. Apa ini? Andini nggak ada kakaknya. Rupanya Gunggung itu. Hati-hati ya. Itu. Pak, Bu, sekedar sharing saja. Kalau di sana, apalagi dekat-dekat sama saya, itu saya sergah terus. Apa itu? Saya bilang. Anak-anak, ya anak sepupu lah. Maki-maki, saya kaget siapa ini? Saya kaget keluar, saya bentak. Langsung jerit. Nangis pulang. Kan diam jadinya. Ya terkejut saya, ya, ini kok parah kali, maki-maki, keluar cepat-cepat saya bentak, oh gitu kan, terkejut, nangis juga, pulang, kan aman jadinya. Itu, jadi jangan biasakan, ya kalau itu lingkungan tak baik harus kita sterilkan, atau sama-sama yuk
Jadi jaga lingkungan tuh bukan sampah saja, tapi sampah mulut, sampah masyarakat itu perlu. Itulah tadi cakap-cakap yang tak baik itu. Sama-sama yuk kerjasama. Kenapa? Insya Allah di tempat saya sekitarnya itu saya sering kalau ada anak-anak maki itu, langsung gitu. Kadang orang tuanya udah nggak sanggup kan, karena udah terbiasa. Padahal gampang, Bu, Pak, gampang. Kalau anak itu sudah 3-4 tahun, balita walau, dia udah tahu itu. Ya jurus dia supaya dikabulkan permintaannya, nggak maki-maki, goceng. Ya kan, 2.000. Tapi pakai itu nanti kalau nggak dikasih. Mulailah andin-andin tadi. Nah, jadi biar kapok apa? Gampang. Patahkan ya, jadikan 2 cabai rawit itu, cecahkan ke lidahnya. Nah, sekali aja cukup misalnya. Sekali aja cukup. Nah, mohon maaf, orang tua sekarang nggak tega yang kayak gitu. Ya, di sekolah takut tuh guru nyakuk, kami bilang nyakuk. Rambut itu dipangkas sembarangan. Bahasa kami dicakuk. Maksudnya apa? Gunting aja. Dicalang, dicobel. Iya. Saya tak peduli tuh kalau madrasah. Saya ingatkan dulu. Lewat 5 cm diukur pakai roll, lewat. Jadi apa? Mohon maaf Bapak Ibu, takut pihak sekolah. Kena ham segala macam. Kuku bangun begitu. Untunglah ada masih madrasah anak itu. Di sekolah mohon maaf, banyak yang udah tak terperhatikan guru. Apalagi guru-guru muda. Ya, tak terperhatikan mereka. Mohon maaf, tahunya tanggal muda, gaji. Jangan, pihak sekolah tahunya apa? Bayar bulanan. Akhlak cemana? Belum tentu. Kami suruh pulang tuh. Potong kuku dulu. Tapi udah diingatkan. Itu pun ada orang tua yang tak terima anaknya dicabut dari madrasah. Coba. Apa enggak orang tua durlalek itu? Ya, durhaka itu masih toleransi, tapi kalau durlalek itu payah itu. Ya, durhaka pangkat 5 itu. Gawat. Jadi sedikit makan, lapar perut, ya sedikit bicara, banyak diam, menjauhkan diri, membatasi pergaulan, jangan sembarangan. Keempat, berjaga malam dalam rangka ibadah kepada Allah. Ya. Jadi itu sampai di Quran. Ya, mereka itu qalilan ma yahja'un. Sangat sedikit bersentuhan dengan tempat tidur. Awak pantang tak bersentuh tempat tidur. Maka ada istilah PTT. Pantang telotak tipam. Itu ada PTT. Kalau yang biasa kan pantang tak top ya kan. Ini pantang telotak. Nah, insya Allah rukun wali ini rata-rata kita belum. Insya Allah. Tapi berusaha paling tidak kita nggak wali, tapi ingin ikut jejak itu. Kita nggak nabi, tapi ingin ikut jejak nabi begitu. Kita nggak ustadz, ingin ikut jejak para ustadz. Jadi keinginan jadi orang baik itu insya Allah ada penghargaan dari Allah. Kan gitu. Oke, kita lanjutkan. Sponsor lewat. Beb, monggo Beb. Dinikmati Beb. Pengajaran yang ke-40, Mak, 40 10 pertemuan lagi tamat kita. Hebat lah ini udah 50 pengajaran ya. Iya, jadi wali insyaallah. Wali-wali daya atau wali murid. Jadilah ya, wali murid yang bertanggung jawab kan? Paten itu. Berkata hukama itu para ahli hikmah. Hakim, hukama, hukum, ahkam. Jadi hakim itu mufradnya, tunggalnya. Jamaknya hukama, para ahli hikmah. Nah,
Apa? Rahmatullahi alaihim. Bermula 3 perkara itu setengah daripada perangai yang kepujian. Ingat setengah katanya ya. Jadi di antara perangai yang terpuji itu ini dia. Apa? 1. Mengasihi mereka itu akan membelanja atas segala orang yang berkehendak. Paham? Kalau udah paham udahlah terus. Senang ngasih belanja, memenuhi kebutuhan orang yang berkehendak, orang yang memerlukan, orang miskin kah, fakir kah, pokoknya senang dia ngasih bantuan. Itu dia, senang berbagi. Ingat, ini mesti yakin berbagi itu ya sama ketuaan guru kita tadi. Saya nengok itu langsung kami ngaji pagi itu, tak Senin tak Kamis tuh ada nenek-nenek lah minta itu depan musola itu, gerbang musola. Ya udah, nggak tengok-tengok yang mana amplopnya. Awak kan agak-agak di pegang pengeman tobel di bismillah. Udah beliau nggak adanya, kasih. Ya, tak ada tengok-tengok lagi, gitu ya. Kasih langsung. Nah, yang itu isinya berapa nggak tahu lah. Tapi begitulah. Kalau sedekah beliau itu masya Allah, nggak hitung-hitung. Kenapa? Udah sampai. Amfik yumfak alaik, kata Nabi. Kau memberi, kau akan diberi. Itu Nabi yang jamin loh. Ya. Jadi orang tadi rajin infak, rajin berbagi ini apa? Tiap hari tidaklah seorang hamba kecuali setiap kita diturunkan oleh Allah, ya, yanzilani, ya turun 2 orang malaikat. Yaqulu ahaduhuma, 1 orang malaikat berdoa, Allahumma a'ti mumfiqan khalafan. Ya Allah, beri ganti orang yang rajin berinfak. Malaikat yang doakan, Pak. Bu, malaikat yang doakan. Kurang yakin lagi. Nabi yang ngomong, bukan aku. Itu untuk orang yang rajin berbagi. Gak usah takut lah. Gini, nih tengok ya, logika berbagi. Makin kita punya, makin pelit atau makin gak pelit? Makin? Iya. Iya. Saya punya 5.000. Ya. Saya sanggup ngasih Pak Isa 2.000. Sanggup? Sanggup. Saya punya 10.000. Saya masih sanggup ngasih Habib goceng, paruan. Saya punya 20.000 masih sanggup ngasih orang lain 10.000. Tapi kalau saya punya 100.000, apakah sanggup ngasih limpul? Udah mikir, mak separuh. Betul kan? Bohat. Tuh baru 100.000, apa lagi 1 juta? Setengah ikat. Nah, kalau udah setengah 1 juta, 100.000 saja pun mikir. 10%. Ya kan? Loti awak. Aduh, udah mikir. Siapa? Kita lah. kita lah itu. Apa lagi 10 juta? Apa lagi 100 juta? Apa lagi 1 ember. Iya kan? Nah, itu. Jadi jangan berbagi nunggu kaya. Istilah. Kayaknya belum kaya. Jangan, nggak ada itu, makin pelit. Jangan berbagi nunggu punya. Yang ada itulah. Kata Nabi, walau bisyiqqi tamroh, walaupun separuh kurma. Kalau punya sebiji kurma, lawang punya 1 kilo kok ngasih sebiji. Untung aku ngasih sebiji katanya. Kata hadis Nabi, walau separuh, aku sebiji. Padahal dia punya sekilo, kita punya 1 kilo. Coba. Itu walau bisyiqqi tamroh, walau kurmanya itu diparuh. Kenapa? Karena cuman punya paham ya? Itu saking nggak adanya, walau kurmanya tinggal sebutir, dia sanggup berbagi, walau tinggal
butir. Nah, itu tadi. Ya, senang kita berbagi. Maka senang kalau kita dulu nggak ada kawan itu jajannya paru, kerupuk itu kan, pak. Lalu apa? Es. Kami bilang lomot-lomotan. Iya kan? Itu perlu dibudayakan. Apanya? Kepeduliannya itu. Soal bau abab dan segala macam nanti. Ya, nah, jangan diajari anak kita jijik kayak gitu. Tengok, Nabi bilang, jangan kalian kalau makan yang jatuh itu kalian biarin. Walam yada'ha lisyaiton. Jangan kalian biarkan tuh untuk setan. Apa? Falyumit. Ambil, hilangkan minal adza, apa yang tak kotor apa atau bisa belum 5 menit masuk. Itu yang paten. Itu ajaran Nabi, sunnah Nabi itu. Kalau cuma di sininya pula yang untuk sholat, ya udah gugur nasi entar asuh. Ya, udah. Kuman Nabi itu apa nggak tahu. Itu dari Allah. Nggak usah cerita-cerita kuman lah kalau udah ajaran Nabi ya. Jijik, kenapa mesti makan ini? Itu ajaran Nabi yang banyak ditinggalkan, hatta bahkan oleh ustadz, oleh muallim. Habis makan, ya kan, menjilati jari kan, banyak ditinggalkan kan, hatta sampai hingga muallim pun ada yang nggak ngamalkan lagi, ustadz ada yang ngamalkan lagi. Ajaran Nabi. Kalian nggak tahu di mana barokah makanan itu. Maka adab makan tuh ambil dari pinggir, ya kan. Nanti kalau habis jilatin tangan, jari-jari tangan, jilatin piringnya, kan gitu. Jijik lah, karena nggak biasa, karena jarang kita tengok, jadi merasa jijik. Katanya ikut sunnah Nabi, iya kan? Nah itu sunnah Nabi sampai seperti itu. Bahkan buka nanti kitab Riyadhus Shalihin bab memelihara sunnah Nabi, sampai ada berita di Madinah kebakaran pada malam hari. Kenapa? Waktu tidur gak dimatiin. Jadi berhemat itu lampu, ya, karena itu bisa pemicu dari korsleting listrik. Itu sunnah Nabi. Kompor mau pergi tengok, iya kan? Cemana-cemana peralatan yang itu bisa menimbulkan percikan, itu termasuk sunnah Nabi. Berhati-hati. Maka kalau kalian mau tidur, fa'atfi'uha, kata Nabi, kalian padamkan tuh lampu. Nah, apalagi ini tadi, apa? Seneng ya berbagi sama sesama. Nah, itu satu. Jadi perangai kepujiannya. Kedua, mengasihi mereka itu akan memaafkan daripada segala kesalahan orang yang Islam. Jadi kalau kita mau mulia, nggak usah tengok tua muda. Karena aku lebih tua, nggak ada cerita itu. Tengok bab salam. Siapa yang lebih duluan ngasih salam itu yang lebih dekat kepada Allah, kata Nabi. Nggak peduli mau murid yang duluan, mau guru yang duluan, nggak peduli. Aku kan muallim. Murid lah, jamaah lah yang ngasih salam. Enggak. Tengok Rasulullah. Makanya Barzanji itu coba diterjemahkan. Jangan dibaca-baca saja. Tak tahu kita maknanya kan. Wa yabda'u man laqiyahu bisalam. Dan Barzanji kita nggak pernah lengkap dibaca. Orang untuk kawinan aja, untuk pesta sunatan ada lengkap, ya kan? Ada walama ini, walama akhir katanya. Udah selesai lah itu. Dari pertama terus sampai ke marhabanya. Habis itu paling sekali baca lagi. Cemana sifat-sifat Nabi terus pribadinya nggak terbaca. Ya, itu kekurangan kita. Ya, kita pun aku nggak grup marhaban, nggak pernah kita baca Barzanji itu dengan terjemahnya, ya kan? Udah lengkaplah salah kita. Kuranglah cinta kita sama Rasulullah. Itu Barzanji itu Masya Allah.
ketika kita baca. Pakai terjemahnya biar terasa. Nah, jadi apa? Memaafkan sesama Islam. Nggak ada namanya dendam sampai mati. Jangan. Payah nanti di akhirat nyari-nyari. Jadi apa? Nggak perlu nunggu orang minta maaf. Kan dia yang salah. Biar. Ya Allah, sudahlah. Lepaskan ya Allah. Orang di dunianya dia udah payah ya Allah. Apalagi di akhirat nyari-nyari aku udah. Itu terpuji. Ya, jangan berat-beratin orang lah. Kan dia yang salah. Biar. Awak udah ngaji. Mesti beda yang sama yang tak ngaji. Mohon maaf Bapak Ibu. Kadang dia tak pala kali banyak ngaji. Atau memang tak ngaji. Tapi Masya Allah. Ya, toleransinya, pengertiannya, iri kita kadang. Iya, gak ngaji tapi hatinya lembut, Masya Allah. Enak aja dia melupakan kesalahan orang lain. Awak yang ngaji, setannya besar-besar. Nafsu kita ini makin ego. Maka bagaimana kaji yang kita kaji ini meredam itu? Ya udah ngaji, usah kali betiko, ya usah kali sombong, udah lepaskan. Nah, kemana? Ke Rasulullah juga lah larinya, kan gitu ya. Udah dilempari batu sampai berdarah-darah, ya udah. Jibril nawarkan jasa, gampang sama Jibril. Bukit-bukit, jangan bukit Uhud, bukit seluruh dunia ini pun gampang sama Jibril. Pada suatu hari, Nabi melihat. Itu dari riwayat dari Sayyidah Aisyah, Ibunda Aisyah. Jadi diizinkan bagiku untuk menceritakan tentang sifat malaikat. Apa kata Nabi? Jibril menampakkan dirinya kepadaku. Lalu dia mengembangkan dua sayapnya. Fasadda ufuqas sama. Tertutup ufuk langit ini. Itu baru Jibril. Bagaimana gunung itu gampang kali lah. Ya. Tapi jangan ya Jibril. Mungkin sekarang enggak, cucunya mungkin, anaknya mungkin. Itu saking syafaqahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lemah lembut, pemaaf, kan gitu ya. Nah, jadi jangan awak yang udah ngaji ini malah perampang, ya. Lalu ketiga, merendahkan diri, rendah hati ini maksudnya, ya. Dan menanggungkan kesakitan daripada segala makhluk sekalian. Tahan. Ya. Dicela, dicaci, dibully, tahan. Itu menanggungkan kesakitan namanya. Apalagi sampai dipukul. Tahan. Mesti seperti itu. Jadi nggak boleh ngelawan, tengok-tengok. Ya, kita belum mutlak setuju apabila ditampar pipi kananmu. Beri pipi kiri, hancurlah. Pipi kanan ditamparin, kasih lagi pipi kiri. Ya, hancur. Pipi kanan kita ditampar. Mau nampar pipi kiri, tangkis. Kenapa? Zolim. Ya, jangan sembrono. Ini nggak betul. Nanti nggak sama aku aja kau buat. Sama orang begitu, nggak boleh. Kasih pelajaran. Jangan ditampar juga dia, jangan. Piting saja tangannya. Ambut. Jangan bikin lagi. Nggak boleh sembarangan berbuat. Berat siksa menganiaya orang. Ya, jadi kita kasih pelajaran. Nggak usah kita balas. Kasih pelajaran. Kasih pengajaran. Jangan penghajaran. Jangan. Ya, tapi mungkin satu waktu perlu dihajar, perlu. Ya mungkin ya. Tapi sifatnya tetap mendidik. Itu. Lalu kata hukama lagi, bahwa orang yang berakal itu tatkala amarahnya itu insaf. Paham? Orang berakal itu naik emosinya, insaf dia, turun. Sadar, setan ini. Ya, pengaruh setan. Jadi kalau kita marah, dari berdiri suruh duduk. Kalau udah duduk, suruh berbaring. Ya, suruh berdiri, biar ada gerak. Suruh wudhu. Ya, karena marah itu dari setan.
Setan itu dari api, ngeredamkannya wudhu. Niat, ya Allah, luruhkanlah hatiku ya Allah. Insya Allah. Gitu ya. Jangan pula ditambah-tambahin. Kurang ajar kali, cocok kali tuh. Ya gimbal aja. Jangan. Ya, kita pula jadi sponsornya. Jadi naik amarahnya, insaf, cepat sadar. Apa kata Nabi? Tidaklah laisa syadid, ya, tidaklah orang yang kuat itu dengan bergulat. Saya lupa terusannya bunyinya, tapi itu dia. Ya, walakinna syadid, ingat kalau nanti shinnya tebal itu tadi ya bersangatan. Tapi kalau shinnya biasa tipis itu benar artinya. Qaulan sadida, perkataan yang benar, yang lurus. Kalau syadid bisa itu menyakiti atau tadi kuat di sini. Laisa syadidu bisur'ah. Tidaklah yang dikatakan kuat itu dengan bergulat. Bukan. Walakinna syadida man malaka nafsuhu indal ghadab. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang sanggup menguasai dirinya. Apa? Temperamentalnya itu sanggup dikuasai indal ghadab, ketika marah. Marah dia, merah sudah kaku badannya. Astagfirullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampun ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah. Minta reda insyaallah. Kenapa? Udah. Enggak dibalas, goblok kali. Udah. Jangan. Biarin. Kau mau jadi setan juga bilang. Ya, udah aku belajar nahan marah, kau jadi sponsornya pula. Udah. Jangan diikuti dia. Nah itu. Jadi ketika amarahnya naik, dia insaf. Sadar. Insaf itu sadar. Itu bahasa Arab, insaf. Dan tatkala kasih akan seorang, maka syafaatlah ia akan dia. Senang kita, sayang, kita bantu. Kasih syafaat. Ya. Dan tiadalah ia menyesal pada barang yang diperbuat. Ya. Lagi tiada ia mentemplak. Ada bahasa di sini mentemplak. Apa itu? Wah gitu ya, ngelawan ya. Iya. Akan seorang berbuat jahat. Ya. Jadi dan tiadalah ia menyesal pada barang diperbuat, lagi tiada mentemplak akan orang yang berbuat jahat. Gini, ini lebih ada orang buat jahat langsung dia menghukum, mengharik, enggak. Ya, di apa dulu? Ditata dulu hatinya. Disadarkan dulu. Ya, enggak langsung ujuk-ujuk kau jahat neraka. Enggak, jangan. Bapak Ibu, itu rumah saya kan di gang. Saya tahu yang lewat itu maling, yang lewat itu pecandu narkoba, agennya. Kan pas lewat itu pas nggak maling. Kita doakan, ya Allah sadarkan ya. Ya Allah bukakan hatinya. Jangan dia lewat maling neraka. Jangan, nggak. Sedang nggak maling kok kita kutuk ya kan? Berarti apa? Buruk itu kotor diri kita. Naudzubillah, jangan. Ya. Udah doakan dapat pahala kok ya. Syukur-syukur dikabulkan oleh Allah. Nggak pakai pulsa kok. Dan lagi kata ukama bahwa tiada sempurna ilmu itu melainkan dengan sempurna akal jua. Jadi ilmunya banyak, tapi akalnya nggak dipakai. Bukan gila, kurang berpikir. Mohon maaf. Ya, jadi kalau ada mualim, kiai, ustadz sombong itu kurang menggunakan akal. Ya, kurang berpikir. Itu yang dia miliki dari siapa? Untuk apa? Itu. Jadi kalau dia itu berpikir itu dari Allah, untuk apa? Tak sanggup dia berlama-lama sombong. Atau cepat-cepatlah dia tarik kesombongan itu untuk memperoleh kesadaran. Nah itu.
Jadi sempurnanya orang berilmu itu akalnya dipakai, nggak sembarangan. Nah itu. Dan lagi kata ukama, 3 perkara itu tiada bertemu ia dengan 3 perkara. Ya, 3 nggak akan ketemu dengan 3 yang lainnya. Pertama, makan halal serta mengikuti hawa nafsunya. Insya Allah makanan kita rata-rata halal. Halal dari segi mendapatkannya. Betul? Betul, insya Allah. Kan nggak ada koruptor sini kan? Nggak ada. Kalau di sini ada koruptor, nggak ngaji dia. Ya, panas hatinya. Apalagi yang ngomong yang sebiji ini. Panas dia. Kan gitu. Bertentangan. Nah, seharusnya 1, cara mendapatkannya. 2, cara memproses makanan tersebut. Mana enak kali di sana mie balapnya. Cemana? Tengok, yuklah. Langsung dari sarang telur tuh pok. Nggak pakai cuci-cuci. Ya, nah dari pajak tuh, dirajangnya, dicincangnya terus sayur-sayuran tuh tanpa dicucur, tanpa didirus, selesai. Tabek kutu, tabek ulat itu, lantak enak, ya kan? Tangan kita saja pun yang tahu kita dari mana ke mana, kalau mau makan pun cuci. Apalagi keluar dari paham kan? Iya. Coba namanya itu tempat apa? Jangan vulgar-vulgar kali ya. Bokong itu tempat apa? Tempat kotoran, keluarnya dari situ. Masa nggak dicuci? Secara akal saja lah naluri. Iya kan? Apalagi tadi memang adalah nampak bekas kotorannya di situ. Ini warna putih, ini warna merah. Coba, cuman itu. Nah, sedikit tentang itu nanti bab makan. Ada riwayat begini. Nabi apabila mau makan beliau berwudu. Kalau bisa kayak gitu, alhamdulillah, paten kali itu. Ya. Nah, ini anak gadis nak masak nak apa berwudu, omak-omak nak masak nak apa berwudu, paten. Kan gitu ya. Dawamul wudu, senantiasa wudu. Rupanya ingat ini ngaji itu pentingnya. Wudu itu di situ bukan makna wudu yang hakiki itu, yang untuk sholat. Tapi wudu itu apa? Ya, makna artinya wudu itu membasuh, menyiram. Jadi bukan wudhu seperti wudhu mau sholat, bukan. Walaupun kita yakin Nabi senantiasa berwudhu, dia senantiasa terjaga wudhu beliau. Orang tidur pun terjaga, hatinya sadar, apalagi secara lahiriah memang sadar, memang jaga beliau. Jadi wudhu di situ artinya Pak, Nabi menyiram tangan beliau, cuci tangan. Itu wudhu di situ. Bukan wudhu yang biasa kita lakukan tuh. Ya, walaupun bagus sekali kita makan sedang dalam keadaan berwudhu. Ada ya, jelas. Jadi nggak akan bertemu makanan halal dengan mengikuti hawa nafsu. Nah, ini sebenarnya pertanyaan besar bagi kita. Insya Allah kita orang pengajian secara lahiriah halal lah kita itu cara mendapatkannya, dan halal lah cara mengolahnya, bukan diobok-obok bersih ini kan tuh ya kan, udah disiangin obok-obok, tuang, cocorin lagi apa, siram lagi di situ ya, nggak betapis. Wadahnya itu yang berkubang di situ saja. Tuang lagi. Oh, ini masih ada warna merah. Tuang. Nggak bercucur ke bawah. Nggak selesai itu. Walaupun warnanya jernih. Ya. Di baskom itu. Di mangkok itu gitu bilang. Itu nggak selesai. Mesti apa? Harus ada
air yang ngalir dari situ. Itulah namanya, bahasa sini apa? Cucur itu tempatnya kami bilang tapisan. Tambungan itu ya. Apa? Belubang lah dia ya. Besaring dia ya. Semacam saring tiris. Itu dia. Kalau enggak ya enggak selesai lah, itu aja. Itu. Jadi kok masih ngikut hawa nafsu ya? Kok masih malas-malas ya? Itu jadi pertanyaan. Halalnya makanan kita. Cara mendapatkan, cara ngolahnya. Itu tanyalah. Kedua, syafaat serta amarah. Nggak mungkin kita ngasih sama orang kalau kita marah. Betul? Betul. Apalagi dendam. Entah akan kita kasih itu. Nggak akan kita bantu itu. Itu nggak mungkin bersatu itu. Kalau sudah marah, paling tidak pas marah itu, ya, kita tak mau ngasih bantuan kepada orang tersebut. Apalagi dendam selamanya sampai mati, naudzubillah. Ketiga, benar serta banyak kata. Paham? Banyak cakap. Ya. Apalagi tukang bongak. Payah cari benarnya. Kombo ya. Kombo. Usah kombo meletup ya. Kami dulu itu sana komdak bilang. Kombur meledak. Komdak bilang. Nah, kita habis ini ya. Dan lagi kata hukama, bermula yang terlebih pahit di dalam dunia itu daripada segala sesuatu itu 3 perkara. Ini 3 ya. Kayak Jami'us Shaghir. Isnani, kami sampai salah satu. Hadisnya 3 semua. Kalau bisa cari terjemahan Jami'us Shaghir itu, bagus sekali itu. Nanti arba'atun, khamsah. Ya. Berurut pakai huruf hijaiyah. Dari alif lah hamzah, ba, ta, kami sampai sa. Nomor hadisnya sudah 5.300 sekian. Nggak usah tanya pahamnya, apalagi ngamalkannya. Nggak usah tanya ya, tapi udah lumayan lah. Itu meneruskan kaji mu'alim kami lah. Itu pun dah 10 tahun lebih sampai segitu ya. Nah, apa? Bermula yang terlebih pahit di dalam dunia itu daripada sesuatu itu 3 perkara. Pertama, mendengar daripada perkataan yang tiada memberi manfaat. Seharusnya pahit itu kita. Gak enak seharusnya. Itulah di kombo-kombo tuh. Ya, pahit seharusnya itu. Kenapa? Gak bermanfaat. Nah itu. Itu pertama. Kedua, mendengar perkataan daripada orang yang tiada berakal. Dan mendengar perkataan daripada orang yang tiada beragama. Sembrono aja kalau ngomong. Ya. Kalau kami bilang, kalau nggak berakal tuh, asal jeplak, itu bahasa kami. Asal bunyi saja. Ya. Apa? Pahit lah itu. Kalau kita apalagi udah ngaji-ngaji. Aduh, mak, ngeri kali. Hati-hati. Ketiga. Di dalam hal kepapaan, bagi orang yang tiada sabar. Bu, ini papa ya. Mama gak ikut. Paham Glenn? Papa di sini apa? Papo, miskin. Ya, sudahlah miskin gak sabar. Pahit lah itu. Mau apa? Coba gini, ibarat kita sakit. Sakit perut, jerit-jerit, sembuh nggak? Enggak kan? Pening kepala sebelah pula itu. Ngamuk-ngamuk, sembuh nggak? Bertambah itu. Jadi kalau udah memang takdir miskin, udah kesana kemari cari kerja, segitu juga lah, ya sudahlah. Ya Allah, ini takdirmu, mudah-mudahan aku dapat janjian hadismu. Orang miskin yang sabar 500 tahun terlebih dahulu masuk surga daripada orang kaya yang baik lah gitu. Tapi jangan ngomel. Itu aja syaratnya. Ya. Miskin apa? Bukan karena malas juga. Pak, miskin iya, nanti masuk surga 500 tahun, kata Ustadz tuh. Kata Ustadz Tombung. Wah, nggak kerja? Enggak. Malas dia. Jadi miskinnya itu dibuat-buat sendiri ya itu. Naudzubillah. Dan yang terlebih manis di dalam dunia daripada segala sesuatu
3 perkara jua. Pertama, anak. Ini cerita umum ya. Apalagi sudah lama belum punya anak, manis itu. Atau gini, anak ini, umur anak-anak itu masih manis. Kata orang Jawa, urung nyengit, belum bertingkah. Ya kan? Nah, itu mau apapun manis lah itu. Tadi kalau udah udah sekolah jadi ya, apa tingkah, palak lagi kita mulai. Bisa ke sana. Jadi masih anak, masih balita kita bilang manis itu. Atau memang apa? Anak itu diharapkan membawa kemanisan ya bagi orang tuanya, manis budinya, ya manis tutur katanya. Makanya di tahnik itu pakai madu atau pakai kurma kan? Itu tafaul, pinomat, manislah. Ya bergunalah cakapnya nanti kayak madu, kayak itu dia sempena kata orang. Lalu apa lagi? Kedua, mendengar perkataan yang baik-baik. Apa? Manislah itu, kan gitu ya. Nah, ketiga, kekayaan. Artinya ini hal yang lumrah diharapkan. Gitu ya, anak, perkataan yang baik, juga kekayaan. Ini kaji umum ya. Loh, tapi anak itu kan, dan harta ini kekayaan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, kata Allah. Hei, hati-hati, sesungguhnya anak kalian, harta kalian fitnah. Ini kata Allah. Ini cerita umum. Artinya itu, siapapun berharap anak, perkataan yang baik, juga harta atau kekayaan. Wallahu a'lam. Nah, pengajian 41 kedatang.